Halo semuanya, kembali lagi di Text Learning. Kali ini kita akan membahas studi kasus perpajakan di LPP RRI. Oke, sebelum melanjutkan studi kasusnya, kita harus mengetahui dulu kewajiban perpajakan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022. Apa sih itu kewajiban perpajakan instansi pemerintah berdasarkan PMK tersebut? Kewajiban perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah salah satunya adalah melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pajak, baik itu secara bulanan maupun tahunan. Nah, SPT pajak terdiri dari dua, yaitu SPT masa PPh pasal 21 dan SPT masa unifikasi berdasarkan peraturan terbaru tersebut. SPT masa unifikasi itu merupakan gabungan dari beberapa SPT masa, yaitu PPh pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, dan SPT masa PPN. Tentunya sebelum melaporkan perpajakan ada proses atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti hitung dan pungut pajak, kemudian bayar pajak, dan terakhir melaporkan pajak. Oke, memasuki studi kasus yang pertama terkait PPh pasal 21. Seperti yang pernah kita pelajari pada video saya sebelumnya, PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan atau nama lain yang dikenakan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Ingat ya, subjek pajaknya orang pribadi dalam negeri. Contoh kasusnya, LPP RRI Purwokerto mengundang Tuan Z sebagai narasumber untuk mengisi acara dialog interaktif di Pro 1 RRI Purwokerto. Atas acara tersebut, Tuan Z mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah. Dalam transaksi tersebut, kita bisa melihat ada unsur pajak PPh pasal 21 karena subjek pajaknya adalah Tuan Z sebagai orang pribadi dan objek pajaknya itu berupa honor sebesar 1 juta rupiah. Tentunya kita harus mengetahui dulu objek subjek pajaknya agar kita dapat menentukan tarif pajaknya. Dari kasus tersebut, kita harus mengetahui dulu subjek pajak yaitu Tuan Z. Apakah Tuan Z ini ASN atau non-ASN, memiliki NPWP atau tidak? Karena itu memiliki perbedaan tarif antara sebagai seorang ASN atau non-ASN, memiliki NPWP atau tidak, itu memiliki perbedaan tarif pajak. Nah, misalkan kondisi yang pertama, Tuan Z sebagai seorang ASN, maka tarif PPh pasal 21 didasarkan atas golongan jabatan berdasarkan PMK nomor 59 tahun 2022. Golongan 1 dan 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Jika diketahui Tuan Z merupakan ASN golongan 3D, maka perhitungan PPh pasal 21 adalah golongan 3 yaitu 5% dikali penghasilan brutonya, itu 1 juta, ketemulah 50.000 pemotongan pajak PPh pasal 21-nya. Jika kondisi 2 ini Tuan Z bukan ASN, maka penentuan tarifnya berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 dengan kategori bukan pegawai tidak berkesinambungan dengan perhitungan dasar pengenaan pajak atau DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Nah, ketemulah pemotongan pajak sama dengan DPP dikali tarif PPh pasal 21. Nah, lanjut Tuan Z sebagai non-ASN. Nah, kita harus mengetahui dulu apakah Tuan Z ini memiliki NPWP atau tidak. Jika Tuan Z ber-NPWP, maka perhitungannya adalah DPP sudah ketemu tadi 500.000. Kemudian PPh pasal 21-nya itu dikenakan tarif 5% dari DPP, yaitu sebesar 2.500. Untuk kondisi yang kedua, Tuan Z tidak memiliki NPWP, maka berdasarkan peraturan dikenakan sanksi 20% tarif lebih tinggi. Artinya sanksi tersebut 20% dikali tarif dasar, 5% sama dengan 1%. Maka tarif PPh pasal 21 ditambah sanksinya itu 5% ditambah 1% sama dengan 6%. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya itu
6% dikali DPP-nya 500.000, maka ketemulah Rp3.000. Oke, setelah melakukan perhitungan pajak, maka langkah selanjutnya adalah pembayaran pajak. Dalam hal ini PPh pasal 21. Nah, jika Tuan Z tadi adalah seorang ASN, maka kode akun pajaknya 411121 dengan kode jenis storenya 402. Jika Tuan Z bukan ASN, maka kode akun pajaknya sama 41121 dengan kode jenis setoran sama dengan 100. Dan PPh pasal 21 ini disetor atas nama instansi pemerintah. Lanjut studi kasus yang kedua, yaitu PPh pasal 23. Seperti kita sudah bahas pada video saya sebelumnya, PPh pasal 23 hampir mirip dengan PPh pasal 21. Bedanya yang mendasar itu subjek pajaknya, yaitu jika PPh pasal 21 itu orang pribadi, maka PPh pasal 23 adalah subjeknya badan. Oke? Contoh kasusnya, LPP RRI Purwokerto melakukan transaksi dengan CV Gaul terkait pembuatan banner HUT RRI ke-7. Atas pembuatan banner tersebut, CV Gaul mematok harga sebesar Rp1.500.000. Di sini kita ketahui objek pajaknya itu penghasilan berupa 1.500.000, subjek pajaknya adalah CV Gaul. Maka kita dapat menentukan tarif pajak PPh pasal 23-nya. Sebelum melakukan perhitungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah CV Gaul memiliki NPWP atau tidak, karena memiliki perbedaan tarif. Jika memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 23 atas jasa backdrop tersebut dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. 2% tadi dikali dengan jumlah brutonya berapa tadi? 1.500.000, maka ditemukan 30.000. Kemudian yang kedua, jika tidak ber-NPWP, maka dikenakan sanksi 100% tarif lebih tinggi. Artinya sanksinya itu 100% dikali 2%. Jadinya sanksinya adalah 2%. Maka tarif PPh 23 ditambah sanksi, yaitu 2% ditambah 2% sama dengan 4%. Maka tarif PPh pasal 23-nya adalah 4% dikali penghasilan brutonya tadi, maka ketemulah sebesar Rp60.000 untuk pemotongan PPh pasal 23-nya. Oke, setelah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak, maka dilakukan penyetoran pajak. Dalam ini PPh pasal 23 dengan jenis pajak PPh pasal 23 atas jasa dengan kode akun pajak 411124 dengan kode jenis setoran 104. Jika PPh pasal 23 atas sewa, kode akun pajaknya sama 41124 dengan kode jenis setoran 100. PPh pasal 23 ini disetor atas nama instansi pemerintah. Ingat ya, untuk PPh pasal 23 atas sewa, kode jenis setorannya adalah 100. Sewa dalam artian sewa yang berkesinambungan terus-menerus. Kemudian lanjut studi kasus PPh pasal 22 dan PPN. Kenapa saya menggabungkan jenis pajak kedua ini? Karena sangat saling berkaitan antara PPh pasal 22 dan PPN. Salah satu syarat untuk dikenakan PPh pasal 22 dan PPN ini yaitu jika jumlah nominal transaksinya itu di atas 2 juta dan bukan merupakan transaksi yang dipecah-pecah. Contoh kasusnya, LPP RRI Purwokerto melakukan pengadaan barang berupa pembelian ATK senilai sebesar Rp3 juta include PPN kepada PT ATK. Berdasarkan transaksi tersebut, hitunglah unsur pajak yang terutang. Nah, di sini kita bisa melihat objek pajaknya adalah nominal senilai Rp3 juta. Nah, di sini di atas 2 juta. Nah, dalam hal ini pembelian ATK dikenakan PPh pasal 22, pembelian oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, terutang PPh pasal 22 dan PPN dengan subjek pajak PT ATK. Untuk perhitungan pajaknya, kita bisa melihat objek pajaknya berupa penghasilan sebesar Rp3 juta sudah termasuk pajak atau include pajak. Maka
akan dilakukan perhitungan dasar pengenaan pajak atau DPP dengan perhitungan DPP 100/110 dikali nominalnya, yaitu 3 juta rupiah. Maka ditemukanlah DPP sebesar 2.700.203 rupiah. Maka perhitungan PPN-nya, tarif PPN 11% dari DPP, maka ditemukanlah 297.000 rupiah sekian. Setelah menghitung PPN, maka menghitung PPh pasal 22-nya. Seperti kita ketahui, DPP-nya itu 2.700.000 sekian. Oke. Kita harus mengetahui terlebih dahulu PT ATK ini memiliki NPWP atau tidak. Jika memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali DPP. Jika tidak ber-NPWP, maka dikenakan sanksi 100% tarif lebih tinggi. Sama seperti PPh pasal 23 tadi, sanksinya itu 100% lebih tinggi dari 1,5% tarif PPh pasal 22. Maka diketahuilah tarif PPh pasal 22 plus sanksi itu sama dengan 3%. Maka tarif PPh pasal 22 3% dikali DPP, maka temukanlah 81.000. Nah, dilihat ini adalah 2 kalinya tarif yang ber-NPWP. Oke, setelah melakukan perhitungan, maka dilakukan penyetoran pajak. Dalam ini PPh pasal 22 dan PPN. Jenis pajak PPN, kode akun pajaknya 411211 dengan kode jenis setoran 910. PPh pasal 22, kode akun pajaknya 411122 dengan kode jenis setoran sama seperti PPN 910. Ingat, PPh pasal 22 disetor atas nama rekanan. Tadi berarti PT ATK. Kemudian PPN disetor atas nama instansi pemerintah, berarti LPP RRI Purwokerto. Oke, terima kasih sudah belajar bareng. See you on the next video.